Dimas adalah seorang karyawan yang sudah hampir 5 tahun ini bekerja sebagai staf keuangan di sebuah kantor notaris. Dimas ini tipikal orang yang raut wajahnya flat, terlihat pemalas, tapi kerjaannya selalu beres. Badannya tinggi tegap, rambutnya lurus tapi acak-acakan, seperti nggak pernah mandi. Tiap hari berangkat kerja juga selalu mepet waktu. Memang sih, kendaraan yang ia gunakan itu motor Astrea Grand tahun 94 yang usianya bahkan lebih tua 1 tahun dari dirinya. Namun, tetap saja, itu tidak bisa dijadikan alasan. Rekan kantornya hanya ada 5 orang, total 6 kalau sama Dimas. 1 orang atasan, 2 laki-laki dan 2 perempuan sebagai karyawan. Sekedar informasi, semua rekan-rekannya itu sudah menikah. Hanya Dimas sendiri yang masih jomblo. Suatu hari, Dimas datang tidak seperti biasanya. Ia 10 menit datang lebih awal. Badannya pun harum, rambutnya rapi seperti habis bersolek. Meja kerjanya yang biasanya berantakan tiba-tiba rapi hari itu. Auranya yang sering terlihat tidak semangat, entah kenapa hari itu nampak lain. Ia bersemangat sekali menyapa rekan-rekannya, berbincang basa-basi yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Akhirnya, pukul 8.30, penyebab keanehan Dimas itu terjawab. Ada seorang mahasiswi yang izin magang di kantor. Namanya Mala. Mahasiswi ini sudah datang kemarin untuk menyampaikan surat izin magangnya. Kebetulan Dimas yang menemuinya karena atasan sedang keluar kota. Memang si Mala ini manis anaknya. Tubuhnya tinggi untuk ukuran gadis dan berambut panjang terurai. Dimas langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu hari kemarin. Dari tutur katanya yang halus dan sopan menunjukkan kualitas dari si Mala ini. Seperti sudah digariskan bahwa Dimas akan dekat dengan Mala, karyawan yang diberi instruksi untuk mendampingi Mala adalah Dimas. Kebetulan, yang sebenarnya sudah pasti takdir Tuhan ya. Mala ini mahasiswi jurusan akuntansi, cocok dengan tugas Dimas yang bagian keuangan. Rekan-rekan yang lain juga sangat mendukung bujang lapuk ini segera dapat jodoh. Maklum, usia Dimas hampir menyentuh kepala 3. Hari berganti dengan penuh warna bagi Dimas, karena semesta seperti benar-benar mendukung dirinya dekat dengan Mala. Gadis cantik itu juga sangat welcome dengan kebaikan hati Dimas. Mulai dari membantu Mala membuat laporan untuk tugas kampusnya, sampai menjenguk ibu Mala saat opnam di rumah sakit. Bahkan Mala tidak menolak saat tiap hari Dimas mengajaknya makan siang bareng di warung belakang kantor. Dimas, tolong besok wakili saya presentasi di kampus STIE ya, pinta atasan Dimas saat rapat pagi ini. Oke pak, tapi kalau boleh ada yang bantu saya buat mengoperasikan laptopnya, jawab Dimas. Keempat rekan Dimas yang lain saling berpandangan. Bahkan atasan Dimas juga melihat opsi karyawan yang mereka miliki. Lah, siapa? Kan kita semua ikut Pak Pram ke Semarang, sahut Rizky. Wah, ya juga ya. Tapi kamu kan gak ikut ke Semarang, Lus, kata Dimas lagi. Ya emang, tapi kan aku jaga kantor. Bener kan Pak? Pak Pram mengangguk. Semua masih diam. Saya saja Pak. Semua menoleh ke sumber suara. Dimas tak percaya bahwa suara itu yang mengusulkan dirinya untuk menemaninya besok. Yap, malah. Teman-teman Dimas yang lain cekikikan. Bahkan ada yang sampai meledek. Namun malah tetap stay cool, seolah paham akan ada serangan ledekan jika ia mengusulkan itu. Oke fix, besok malah bantu Dimas di STIE, kata Pak Pram tegas. Rapat berakhir dengan tatapan mata Dimas yang berbunga-bunga. Malamnya ia tak bisa tidur, membayangkan bahwa esok pagi ia akan pergi berdua dengan Mala. Pujaan hatinya. Materi presentasi sudah ia kuasai, tapi gejolak di hati tak bisa ia kendalikan. Ia cuma berdoa, semoga besok semua berjalan sesuai harapannya. Siapa tahu besok pagi mendadak ada hal yang membuat dirinya gagal bersama Mala. Misalnya, Pak Pram tiba-tiba berubah pikiran, atau malah sakit, atau apalah. Malam itu Dimas ketiga jadi orang yang overthinking. Esok harinya semua benar, berjalan sesuai harapan Dimas. Presentasi lancar, dan Mala menemaninya.
Ia berkali-kali mengucap syukur karena semua keinginannya dikabulkan. Dimas dalam hati sudah berencana ingin mengutarakan isi hatinya saat perjalanan pulang. Mereka berangkat ke STIE berboncengan menggunakan motor Astra Grand milik Dimas. Tapi saat akan keluar dari gedung STIE, tiba-tiba hujan turun dengan deras tanpa gejala. Langit yang semula cerah juga entah kenapa seketika gelap gulita. Gimana lah? Kamu mau kita menunggu hujan reda atau tetap pulang pakai mantel? Aku ada mantel 2 kebetulan, tanya Dimas. Mereka berdua berdiri di teras kampus. Air hujan tepat berada di depan mereka. Sebentar mas, saut Mala sambil mengeluarkan HP-nya. Nampak Mala sedang menelepon seseorang, sementara Dimas serius mempersiapkan diri untuk mengutarakan isi hatinya. Ia merasa momen ini adalah waktu yang tepat. Saat Mala sudah selesai menelpon, Dimas langsung bertanya, Mala? Mala nampak sedang melihat ke arah parkiran mobil yang ada tidak jauh dari mereka berdiri. Ia baru sadar kalau Dimas sedang mengajaknya bicara. Iya, gimana mas? Hujan masih terus mengguyur tanpa henti. Tidak ada orang sama sekali di sekitar mereka. Mereka memilih berteduh di dalam kampus. Aku mau ngomong. Dimas tak berani menatap wajah Mala yang teduh dan polos itu. Sementara Mala juga tidak merasa Dimas akan membicarakan hal yang aneh-aneh. Ini agak keras ngomongnya mas, gak kedengeran nih, teriak Mala. Dimas kemudian mengulangi ucapannya. Aku mau ngomong. Aku suka sama. Ucapan Dimas terhenti karena tiba-tiba di depan mereka sudah ada mobil sedan mewah yang sepertinya sudah ditunggu oleh Mala. Mas, habis ini udah nggak ada agenda lagi di kantor kan? Tanya Mala. Enggak sih, kenapa? Aku pulangnya sama tadi aja ya. Dia kebetulan emang kuliah di sini. Tadi siapa? Tanya Dimas penasaran. Itu tunjuk Mala ke arah cowok yang sedang duduk di balik kemudi sedan mewah tadi. Dimas masih belum paham siapa sih tadi. Iya, tadi ini siapa? Cowok kamu? Dimas menebak seperti itu, tentunya berharap Mala akan menjawab dengan bantahan. Namun ternyata Mala hanya menjawab dengan senyuman, seolah mengiyakan tebakan Dimas barusan. Maaf, aku pulang duluan ya mas, ujar Mala sambil berlari menerobos hujan. Suara guntur tiba-tiba menggelegar dengan keras. Namun saat semua orang di situ kaget, Dimas sama sekali tak mendengar. Badannya yang perlahan mulai basah karena derasnya air hujan juga tidak ia rasakan. Dia mati rasa seketika. Tatapannya kosong, ia hanya fokus kepada mobil sedan mewah yang baru saja pergi meninggalkannya. Tatapannya tadi seolah sedang melihat harapan yang baru saja pergi darinya, hingga tak nampak lagi.